ambil di kampung Bad Vega. Bad Vega. Kenapa dia mengambil di kampung Betpage? Kenapa? Makanya berkatnya yang mana? Ini apa yang Yesus kerjakan dalam kemerdekaan. Salah satu itu, ini kamu bisa menghirup udara yang segar, itu berkat daripada Tuhanku, gitu loh. Nggak ada teriakan ketika penjajahan itu Allahu Akbar, bukan Yesus. Nggak ada Yesus di sana. Saya bilang bang, Yesus itu yang memperkenalkan Belanda, gitu loh. kalau kamu bicara Kenapa orang-orang bisa dijajah? Karena hukum kasih, kasihilah musuhmu. Belanda musuh dikasihi. nah siapapun itu makanya itu abang berbicara penjajah. Ya kan? Dalam nama Yesus. Yesus itu terkenalnya karena Belanda yang bawa ke Indonesia, baru terkenal dia. Itu loh. Kamu ingin sukses seperti kami? Iya mau. Nah ini tuhankanlah Yesus. Oh, apa maksudnya? Kasihilah musuhmu. lagi kayak abang sekarang. Apa tuh? Ini kalau kamu berbicara kayak gitu Belanda yang bawa Kristen, oke boleh lah. Di framing Bisa masuk. Kores. Nah, tapi Kasihilah musuhmu. nah terus ini Apa hubungannya itu, Kores? dari Arab. Iya, jadi kan Belanda kan mengajarkan nih, Yesus mengajarkan hukum kasih. Oh gitu, hukum kasih kayak gimana? Kasihilah musuhmu. Nah jadi orang-orang yang udah terlanjur megang Kristen, oh Belanda musuh saya. Oke lah, nggak apa-apa, saya kasihi. Apa? Kamu musuh saya mau apa? Dia pera. Cengkeh, ambil cengkeh. Apa? Lada, mau lada, ambil. Pera. Mau apa? Badan saya. Buat apa badan saya? Oh ini jalan tol Anyer Panarukan. Siap, Anyer Panarukan. Itu saya nggak bisa berkomentar tentang yang diperjuangkan nenek moyang saya. Ini, Bang. Malikil. Kalau pertanyaan murahan jangan dijawab Malikil. Kalau kau berbicara tentang Halo. itu beda lagi bang. Jadi Halo. saya sudah Nah itu dia. Makanya gini, kalau misalnya soal ajaran Yesus, kenapa Yesus terkenal? Contoh, Yesus terkenal karena dia katanya Tuhan, tapi keledai aja meminjam. Nggak dibalikin sampai sekarang. Matius 21 1 sampai 3. di mana ayatnya bang? Di mana Matius ayatnya? 21 1 sampai 3. Itu Yesus kan katanya Tuhan. Ya. Keledai kok pinjem penggelapan itu. Yang nggak dibalikin yang mana Kores? Keledai. Matius berapa? Itu baru keledai. Belum nanti ada Yesus, ada orang kesurupan, setannya dimasukin ke babi, babinya mati semua, enggak diganti. Kau bicara apa tadi? Kau Kalau dulu di situ disuruh masuk Itu dulu Kores. menandakan manusia. Ya iya, kalau mending masukkan satu orang daripada 2000 babi nggak diganti. Kalau ada kambing di situ, kambing Bawa dimasukin. penjajah lagi. Bocah-bocah semua ini. Apa tuh? Kok marah? Jangan bawa penjajah. Kalau kamu apa itu? Ini kan kita berbicara tentang iman, kita berapologetika gitu loh. Kalau kamu Lah iya. untuk Gimana caranya penjajah sukses kalau nggak pakai hukum kasih? ya itu terserah Anda gitu loh. Itu saya bilang kalau kamu berbicara tentang Indonesia merdeka, aku adalah Indonesia, senang Indonesia merdeka. Itu Yang bawa Bible, coba tanya Res, yang bawa Bible masuk Indonesia nggak? Siapa? Iya, kalian kenal Yesus dari siapa? Maliki orang Indonesia. Kenal Yesus dari siapa? Siapa yang bawa Yesus ke sini? Kalau kita kan Laksamana Cheng Ho, keren tuh, Panglima Cina, anjay. Kalau lu siapa? saya mengenal Yesus, saya mengenal Alfonso Albert QQ. Abang dengar dulu. Saya mengenal Yesus dari kitab suci, dari Alkitab. Dia yang bawa kita Nah itu itu siapa? yang bawa ke sini siapa kitab sucinya? Nah, oke. Jadi Yang bawa ke sini siapa kitab sucinya? Ini gua ada datanya nih. Gua open lu, hilang langsung. jangan gila kau Pera. Penginjil yang tidak terefleksi. Ya bukan gila bertanya kok gila. Oh, oke, apa pertanyaannya gila? Lo ditanya yang bawa Bible masuk ke Indonesia siapa? Ini topiknya apa sih? Jawab. Topiknya tadi ini korban kan? Korban. Lu jangan pindah dulu. Yang bawa Bible masuk ke Indonesia siapa? Ini dia Dia nggak pasti nggak mau berbahasa Indonesia nih kalau gini karena kena dia. Jadi Nih, kembali dulu. Korban tadi tuh, korban. Jadi abang ini setiap tahun tetap melakukan korban. Jawab dulu ini yang bawa Bible masuk Indonesia siapa? Lu jawab dulu. Coba cari di Google bang. Ada itu. Mungkin saya apa? Belanda yang bawa Belanda. Westerling yang menjawab Westerling. Oh iya, siapa namanya? Westerling sama konco-konconya yang bawa Biblemu. Nah gini loh bang, jadi kembali tadi abang berbicara tentang korban penghapus dosa. Kembali ke korban, takut dia membahas ini, takut, malu. Malu karena penjajah yang bawa Biblemu. Jadi penjajah yang memperkenalkan Yesus di Indonesia.
Boy Handi bawa penjajah. Jadi kalau nggak ada penjajah, Yesus tidak terkenal di Indonesia. Jajah. Justru terkenal di Indonesia. Ya, mungkin Jadi kalau nggak ada penjajah, Yesus tidak terkenal di Indonesia, bro. Jadi penjajah yang memperkenalkan Yesus di Indonesia. kenapa? Kau harus pahami itu, kau harus telan dalam-dalam. Utara juga usir penjajah ada gambar seperti Belanda juga. yang berkapasitas Yang datang membawa penginjilan yang di ada Sulawesi kualitasnya. Utara adalah Jangan dia orang-orang lagi yang udah penginjil, bosan tadi. yang tidak terefiliasi dari penjajah itu. Oke. Ya, Kurban awal. Oke, itu pahami itu ya, ditelan hidup-hidup. Lanjut, Res. Ditelan itu, bro, ditelan itu. tanya yang lain, Bang. Tuh, akan ikut. Nah, ini yang pertama bawa, ini yang memperkenalkan Yesus ke Indonesia, Van Hassel. Siapa itu Van Hassel? Di sini kita buka. Nah, di sini kita buka Van Hassel. Nah, ini ya kita buka. Nah ini. Nah, baca-baca. Jan Hassel adalah seorang direktur dari perusahaan Hindia Timur Belanda. Bahasa Belandanya Verenigde Oostindische Compagnie. VOC. Nah, VOC yang bawa. Yang dikenal karena membuat salah satu terjemahan pertama dari sebagian isi Biblos ke dalam bahasa Melayu. Nah, ini Van Hassel. Kita lihat sekarang Yohanes 13 ya, kita buka. Nih. 13. Nih, gua bacakan ya, jangan kaget. Kamu beri nama aku guru dan tuan, dan yang kamu katakan karena akulah. Tuh, jadi akulah guru dan tuan. Oke. Duar. Selamat datang di kebenaran. Nah, jadi itu terjemahan tahun berapa, Bang? Ini abad nih, tahun 1646. Itu Wow. berarti ada perubahan bahasa gak, Bang? Jadi ini Enggak, ini ada perubahan status. gini, kalau itu di tulisan bahasa aslinya Kasih like deker. itu berbicara tentang Tunggu. Kita balik lagi ke masalah tai lembu dulu. Enggak, ini dulu belum kelar ini supaya dia paham bahwa Belanda yang memperkenalkan Yesus di Indonesia. Jangan dulu Jul, aku lagi makan Jul. Iya. Jadi sudah tobat kau, bro, berarti ya Belanda yang memperkenalkan Yesus di Indonesia. Paham ya? Paham ya? Makanya saya bilang kalau kamu berbicara itu silakan, oke, bisa. Enggak, lu terima nggak kenyataan? Lu terima nggak kenyataan? Oh, saya terima. Ya, Terima. Gitu. Ini loh. Alhamdulillah. Bagus. Nah, gini loh. Jadi kalau Jadi bilang- disimpulkan Van Hassel itu adalah direktur POC. POC itu apa? Periodic Authentic Company. Jadi direktur ini ya. Direktur POC loh. Res buset dah. Iya. Direkturnya. Jadi kamu pertanyaannya tadi kan kamu mengarahkan ke pribadi saya. Udah diam dulu, Maliki. Kamu kan udah terima itu. Kita lanjut ke masalah tai lembu. Ya, ini ada teman-teman Kristen semua, ada Rosman, ada Kiran, udah kembali. Mungkin silakan Kores masalah tai lembu. Kenapa tai lembu? Ya, jadi lembu itu nanti akan digenapi oleh Yesus. Yesus akan mengosongkan dirinya untuk setara dengan lembu itu, Kak. Karena lembu itulah korban penghapus dosa. Yang asalnya mudah dibikin ribet, gitu kan? Ya, coba tanya ke Firan dulu. Bang Firan, kenapa ya? Kan sebelumnya orang Yahudi itu menebus dosa dengan tai lembu, dibakar. Ya, tai lembu, kulitnya, dagingnya dibakar. Tiba-tiba diganti sama Yesus. Kenapa gitu? Kan kasihan anak Maria gitu. Kenapa nggak tanya aja di Indonesia gitu? Kenapa harus ke sana? Karena kan kamu Nggak ngerti bahasa Indonesia ini. Karena di sana kan orang Yahudi. Oh iya, orang Yahudi pakai tai lembu. Kenapa kalian pakai Yesus gitu? Ya kamu tanya aja yang untuk Indonesia. Untuk Indonesia kenapa pakai Yesus? Karena Yesus memang dia diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Buset. Kenapa nggak pakai tai lembu? Kan lebih gampang. Kalau tai lembu apa, penghapus dosa apa? Penghapus dosa Pokemon apa? Dosa apa? Kalau pakai itu pakai tai unta bisa nggak? Bang, ini ayat Nggak bisa. ini ayat Alkitab loh, Bang. Jangan abang Iya, karang-karang, sama, Bang. nggak bisa juga Nggak. tai lembu nggak bisa. Enggak,
Ini ayat Alkitab loh bang. Nggak bisa juga lah kalau pakai tai lembu. Maka ada pertanyaan kan tai unta nggak bisa ya. Tai lembu. Ya gua nanti berbalas pantun loh. Kalau tai Yesus bisa nggak? Kalau tainya Yesus? Iya jangan Dia berbalas diskusi. pantun loh ya. Yesus Baca, itu waktu baca ayat. Yesus waktu disalib masih punya Tai siapa nih? Handi bisa nggak? Enggak, Bang Firan, bisa Anda baca Keluaran 29 ayat 14? Jangan inilah, jangan ngejek-ngejek lah. Kita baca sesuai dengan ayat. Silakan Bang Firan baca 29 ayat 14. Ini. Nih. Mungkin ku open cam yang pakai yang ini aja, yang bible.com aja. Langsung satu ayat gitu, kores lebih enak tampilannya. Oh, langsung sepi. Dibalikin lagi ke lembu langsung sepi. Ya, Bang Firan bisa baca Alkitab kan? Bang Firan. dikasih datang ngeyel. Terima kenyataan. Oh, kok punya saya di mute ya? Kasihan. Di situ kalian menghina. Bang Andi juga kumute masalahnya, dua-dua kumute supaya tertib. Jadi supaya tertib dua-dua kumute. Bang Andi juga. Oke, satu-satu. Ya. Oke. Ya, jadi coba Bang Abang baca Ya. dulu. Aku kasih buka ayat ya, Bang. Coba tolong Bang Firan bacain, Bang. Soalnya biar fair kita ya. Kalau baca Al-Quran aku nggak bisa, tapi kalau baca Alkitab bisa. Oh ya, baca Alkitab. Ini Oke, bible.com ya, Tapi kan bahasa bible.com. Indonesia ya, jangan. Ya, bible.com Kalau bukan bahasa kores.com. aslinya nggak bisa. Nah, coba dibacain, Bang. Keluaran 29 ayat 14. Oke, saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu, terus Kulitnya, kulitnya dan kotorannya. terus Ya, bacalah, Bang. kotorannya haruslah kau bakar. Terus sebelahnya lagi, harusnya kau bakar habis dengan terus api di luar perkemahan. Terus Itulah korban. itulah sebelahnya apa itu? Korban. Itulah korban. Penghapus dosa. Perlihatkanlah dulu. Ini, bacalah, Bang. Itulah apa lanjutannya? Ini bawahnya, Ya, di samping nggak ada lagi. Itulah apa? Sebelahnya itu kan nggak kelihatan. Iya, sebelahnya nggak ada lagi di Apa bawah, itu? baca di penghapus dosa. Itulah penghapus dosa. Oke. Tuh jadi kita nggak menghujat, kita bawa data, malah disandingin tai onta. Tai onta nggak ada di situ. Coba ulang lagi, diperlihatkan lagi layarnya tadi. Kalau nggak, abang baca Alkitab sendiri deh. Nanti dikiranya kita keluar ke Alkitab versi kita pula kan. Kasih lagi aja itu tadi. Kasih lagi aja. Dan Anda yang coba untuk bahas itu, jadi ya Ya. Nggak, aku cuma takut abang nggak percaya. Ya, Anda kan punya Alkitab sendiri. ya Udah baca, Bang? blur, gambarnya blur. Astagfirullah. Oke, jelas. Oke, ya silakan kores. Loh kok gua Firan lah? Iya, masa lu jelasin, dia bingung soalnya. Mungkin baru pertama kali dia baca juga. Ya itu kalau gua jelasin ya itu kan ada yang cara gampang gitu, nembus dosa itu pakai sapi. Kenapa Tuhan jadi setara sapi? Buat apa? Mau berapa kali Tuhan setara sapi untuk nembus dosa manusia? Oke, boleh saya ngomong ya? Boleh. Ya. Jadi itu kan yang dibacakan kitab zaman dulu ya, zaman kejadian itu ya. Jadi situasi saat itu kalau dibandingkan dengan saat sekarang kan sudah jauh berbeda ya. Anda jauh pertanyakan berbeda, kenapa Pak. dulu pakai itu, sekarang pakai ini, gitu. Ya perkembangan itu kan perubahan terjadi gitu. Jadi terus apa yang salah di situ gitu? Oke, biasa Yang perubahan Anda itu ke arah yang lebih baik memaksakan atau lebih buruk, itu. Bang? Bang Firat, biasa lebih perubahan baik itu tentunya. untuk yang lebih baik atau lebih buruk? baik. Oke. Lebih baik Iya, tentunya. dulu kita masak pakai kayu bakar, berubah jadi pakai kompor minyak Ya, tanah. Sekarang udah Ya, pakai betul. gas, ya lebih baik. Ini tai yang gampang didapat, di mana aja bisa dapat tai lembu, diganti sama anak orang, lebih baik atau lebih buruk? Ya. Sekarang gini, itu kan mengenai penghapusan dosa. Lebih sadis, Bang. Penghapusan dosa. Penghapus apa? Kan Lebih iya, lebih sadis, Bang.
Iya, sorry. Maksudnya itu kan penghapusan dosa ya. Itu kan media untuk penghapusan dosa. Kalau menurut Anda ya, kalau pakai itu terus penghapusan dosa masuk ke dalam surga itu apa layak apa enggak sih? Nggak ada urusannya ke situ, jangan pindah topik ah. Ya. Enggak kan, penghapusan dosa kan ujungnya ke sana kan. Iya, mana aku tahu layak enggak? Ini kan kitabnya orang Yahudi, Bang. Mana kita tahu layak atau enggak? Enggak kan kamu tadi buka itu kan maksudnya kan penghapusan dosa. Ngeles lagi. Iya betul gini Bang, logikanya gini Bang. Ngeles gimana sih? Gini Bang Firan, logikanya kan Tujuan kamu kalau ada yang lebih kalimat baik itu apa? iya gini Bang Firan. Biasanya kan pengganti itu yang lebih baik tuh. Ya, pengganti itu kan pasti lebih bagus daripada yang Lebih sebelumnya. baik. Ini ambil kata lebih iya. baik untuk lebih baik. Juga nanya Julius salah. Iya. Nggak masalahnya ini dari tai lembu yang nggak merugikan siapapun. Kalau kita bakar tai lembu ada yang rugi nggak? Nggak ada. Kalau Yesus disalib ada yang rugi nggak? Ya rugi lah Bang. Kasihan Yesus ya, kasihan mamanya gitu kan. Jadi kenapa ditukar dengan yang Loh, lebih ribet? kok Anda yang jadi kasihan? Anda harusnya gini loh. Logika Ini berpikir Anda tanya. sudah balik. Oh ya udahlah. Nggak Ini boleh dong kasihan sama nanya. Yesus. Saya udah Firan, nggak boleh Firan, kasihan sama Yesus. Ya udah saya diam lah. Iya, Piran. Piran membunuh Yesus di tiang salib itu sadis atau enggak? Oke, Handi, tanya apa nih? Membunuh Yesus di tiang salib itu Tadi kan sadis pertanyaan atau salah enggak? itu, pertanyaan salah. Hah? Pertanyaan salah. Kenapa? Membunuh Yesus di tiang salib itu dengan Ya cara tadi kan kayak kamu itu. bilang pertanyaan salah. Tadi aku dengar itu maksudnya makanya kok jelimet gitu makanya. Oke, lanjut. Membunuh anak orang di tiang salib itu sadis atau tidak? Secara manusia sadis itu. Ya Salah. sadis sudah selesai, terima kenyataan. Terus apa? Selesainya gimana gitu? Kamu Ya, kasih artinya- pertanyaan sepenggal itu kamu bilang selesai, Artinya selesai kamu apa? memang suka ajaran yang sadis. Nah itu sadis. Jadi diganti dari yang gampang menjadi sadis. Itu loh. Ini dari tadi bahas Yesus gitu ya. Yesus itu siapa sih? Yesus Yesus itu itu siapa sih? selamat manusia. Yesus itu adalah pribadi yang saya secara manusiawi mempercayai dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya, itu Yesus. Oh, Yesus itu Tuhan ya. Ya, betul. Secara pribadi saya, keimanan saya itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena Iya. boleh saya jelaskan alasannya. Boleh. Baik. Kok apa ya? Dia ini ya, feedback ya. Yang di bawah. Silakan Bang, jelaskan. Oke. Saya Shalom, tersesat. Mr. Tau, yang dari tadi komplain di live chat. Oke. Silakan. Iya, Saya lanjut, Bang. alasannya karena gini. Halo, Dulu, selamat sore. zaman kejadian, yaitu yang dikenal dengan zamannya Taurat itu, untuk saya menebus dosa saya itu tidak sanggup dengan hewan-hewan yang harus saya siapkan. Ya. Ya, sehingga datanglah pribadi Yesus ini, yang saat ini saya kenal sebagai Yesus itu, yang lahir kalau dari kisahnya yang saya temukan dalam kitab yang saya baca, dari kisahnya itu dia lahir dari kandungan seorang Maryam. Maryam itu yang Tar dulu sebelum lanjut. Iya, Yesus mengenai yang Yesus, dimaksud mengenai Yesus ini. Iya, Mengenai Yesus yang Yesus ini. dimaksud anak Daud itu ya, anak Daud itu ya. Yesus ya, apalah yang kamu bilang ke anak Daud ke apa mau itu, yang penting Yesus pribadi yang adalah juru selamat saya itu, dia dari kisahnya saja lahir tanpa hubungan biologi. Dimana maksudnya dia terbentuk tanpa hubungan biologis. Dia terbentuk karena anugerah Tuhan, yaitu dari Allah itu sendiri. Nah, sehingga dia lahir sebagai manusia yang mungkin saat itu dia dikenal sebagai pribadi Yesus itu, dan hari ini juga saya mengimani gitu. Jadi itu mengimani dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Itu yang tadi kamu tanyakan tentang siapa itu Yesus. Itu ya, itulah dia, pribadi Yesus itu yang saya jelaskan. Yesus itu bagi Abang Tuhan ya. Ya, betul. Iya. Iya, Tuhannya Juru selamat, dilahirkan. Bang. Juru selamat. Tuhannya dilahirkan. Oke. Dia juru selamat saya itu betul.
Ya. Gimana tanggapan Yahudi ketika melihat Maria melahirkan Tuhan? Kagak percaya Yahudinya. Tanya aja sama orang Yahudi, jangan tanya sama saya. Itu kan Itu keliru. nggak meledak ya? Nggak, rahimnya nggak meledak ya pas Tuhan lahir. Kalau Anda tanyalah sama orang Yahudi gitu. Pendapat itu kan harusnya lebih tepatnya Anda tanya sama orang Yahudi, jangan tanyakan sama Bercahaya dia ya? saya. Waktu ini Maria lagi apa ngeden itu bercahaya ya? Bung, apa cahaya itu? Terang sekali. Orang Tuhan lahir kok. Kenapa? Sorry putus suaranya. Tuhan lahir. Mestinya heboh kalau Tuhan lahir. Itu Bang, misal nih Bang ya, Macet. misal kita berandai-andai nih Bang. Misal nih saya nih orang tersesat Iya, ya. boleh. Berandai-andai ya. Iya. Berandai-andai ya. Tidak mengenal Iya, Yesus, oke. ya kan? Lalu saya ingin mengenal Yesus, ingin menerima Yesus, Ya. misalnya ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu kan? Betul. Nah, terus yang harus saya sembah siapa nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bang? Oke. Jadi pertanyaan tadi kan kalau mau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus yang harus disembah siapa? Gitu. Bang, Iya, masalah ini jangan diubah dulu, biarkan aja dulu masalah masalah yang tadi aja dulu. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya? Yang mana Jul? Biar aja si Kores sama Bang Andi dulu. Belum beres kok orang tuh. Oh gitu. Oke lah. Oke. Lanjut. Ayo Kores, kerja Kores. Oh iya. Jadi ini ya, itu soal juru selamat. Yesus itu menyelamatkan. Kenapa orang Kristen masih banyak yang dipenjara? Kenapa orang Kristen masih banyak yang di penjara? Iya kan dosanya udah ditebus Yesus semua. Harusnya kan orang Kristen ketika dihakimi, kenapa kamu mencuri? Ya saya mencuri, tetapi pencurian saya ini sudah ditebus Yesus. Kan gitu harusnya. Itu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang bukan pada tepatnya gitu ya. Kalau Anda tanya seperti itu harusnya Anda tanya sama kepolisian atau orang-orang yang menyadarkan mereka gitu. Kenapa mereka masuk penjara? Atau Anda tanya langsung pada mereka yang terlibat langsung dalam penjara. Nah itu kan maksudnya kan ada aparat berwajib, itu yang aparat berwajib juga kan ada yang beragama Kristen gitu. Oke, kalau tanya kepada saya bisa menjawab itu bisa benar, bisa salah. Saya bisa menjawab itu dengan pemikiran saya gitu. Itu Kristen yang iblis itu bang. Kalau yang kayak gitu Sehingga itu. nanti anda bisa salah gitu untuk mendapatkan jawaban yang Itu juga Muslim. Jadi kalau Anda tanya seperti itu ya keliru. Ya kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Si Kocok turun aja rusak ininya pakai Samsung J2 Prime kayaknya lu dia. Nokia, pakai Nokia T310. Akhirnya assalamualaikum, suaranya mendem. Ini saya kah? Waalaikumsalam. Enggak, Firan bagus. Iya jadi gitu Firan, kan Yesus ini juru selamat. Apa yang diselamatkan gitu? Apa orang Kristen jadi kebal dosa karena dosa sudah mati dengan Yesus? Ya, Yesus itu juru selamat karena waktu Dia sendiri nggak selamat dari pembunuhan. Penebusan Oh, iya. itu menurut kitab Taurat itu kan harus dengan darah yang bersih. Kalau baca kisahnya itu kan harus dengan anak lembu yang benar-benar anak lembu yang terbaik gitu ya. Jadi kalau dengan Anak lembu atau anak domba? ya anak domba lah, anak domba. Oke, anak domba. Ya salah. Salah. Kalau misalnya lembu itu kan sapi, anak domba itu korban bakaran. Korban bakaran itu harumnya menyenangkan bagi Tuhan, bukan buat korban penghapus Lembu dosa. sapi. Enggak. Lembu sapi. Lembu sapi ya. Oh. Ya, iya. saya juga baru tahu kalau lembu itu sapi. Ya. Lembu itu sekelas coro, ya sama. Sekelas coro. Kenapa bisa sekelas? Dia kan sama gedenya otaknya. Harusnya statementnya itu harusnya sesuai gitu.
Lembu itu sapi. Jadi lembu itu sekelas Harus corot, jangan- curut gitu. Jangan Nah, kalau domba jadi sekelas supaya- gajah. supaya lebih Gitu. jelas. Oke. Gitu res. Iya. Nah, jadi itu Firan, kalau korban apa ya? Kalau korban, kalau anak domba nggak pernah dipakai jadi korban penghapus dosa. Kalau korban kambing, sapi, ada itu baru korban penghapus dosa. Di sini aja udah salah kaprah gitu loh, Mbak Ibre. Domba Domba dipakai nggak pernah. zaman dulu. Domba dipakai. Enggak. Sini. Itu kan lu kalau misalnya belajar ya kawanku, inilah kalau misalnya kita bertuhankan datangnya dari doktrin. Kita belajar ya. Nih gue baik ngasih tahu lu nih. Oke. Jangan apa? Nah, jadi kalau misalnya mau yang tidak merendahkan lah, supaya Iya. kita diskusi. bukan, ini gue bukan diskusi lagi nih. Di sini gue mengajari lu, gue memberikan lu penginjilan lu yang benar. Kita lihat kalau lu mau bahas korban itu datang. Nggak perlu Anda menjelaskan tentang isi kitab Kristen itu kepada saya karena Anda bukan orang Kristen gitu. Tapi gue Anda belajar. bukan orang yang belajar langsung tentang Kristen Gue belajar langsung kepada Yahudi. yang sehari-harinya hidup dalam Kristen atau apa Sini. gitu. Yang Ya udah. Tapi lu oke lah. Kita bawa. kalau Iya. Jadi gini. kalau istilahnya kalau Ih, Anda ngomong mau mulu. Ngomong mulu lu. Sini ya. Oke, Kita lo- ke imamat tempat. kita pakai lo ya, pakai kalimat Iya, supaya dekat aja. Nah, ini lihat, kalau mau lihat penghapus dosa itu adanya semua di imamat 4, kawanku. Imamat 4. Perhatikan, korban Ya, penghapus di dalam dosa. Kitab Al-Quran apa? Kitab apa? Kalau kita korban nggak pakai korban menghapus dosa, kita dengan bertaubat, mengakui dan berbalik arah dari perbuatan-perbuatan kita. Terus Islam begitu. kurban yang setiap hari setiap tahunnya dilakukan oleh umat Islam itu bagaimana? Itu untuk venerasi terhadap akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentaati Allah daripada dan mengesampingkan cintanya kepada anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Jadi kita venerasi atau perayaan. Pakai bahasa yang sederhana, venerasi itu apa? Perayaan saja itu, bukan nggak ada untuk menghapus dosanya di sana. Oh, itu perayaan aja. Wah, Yes. Terhadap yang tadi gue jelaskan. Sekarang kita balik ya. terima kasih ya. Oke. Ya, jadi gitu. Biar saya belajar juga. Imamat 4, ya itu dia gue bilang juga kan supaya kita belajar. Imamat 4. Dalam Quran. Oh, itu di Al-Hajj ayat 47. Nah, dibukalah Qurannya. Nah, tunggu dulu dong, gue mau jelasin ini, gue mau buktikan di sini. Buka, karena kan Anda saya tadi sudah bilang, kalau Anda mau kasih penjelasan, siapa tahu saya dapat hidayah gitu kan, ya saya bisa memahami juga gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu ya kita ke Al-Qur'an ya. Perhatikan dalam Al-Qur'an kawanku. Misalnya kita lihat di Al-Ankabut ayat 25. Nih ya, kita belajar Al-Qur'an ya. Iya. Al-Quran itu sempurna dan kitab yang jelas menuntunkan mana penyembahan yang benar, mana penyembahan yang salah. Contohnya Al-Ankabut ayat 25. Perhatikan. Dan dia, Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau sesuatu yang ajarannya hanya kasih lalu dituhankan, itu berhala dalam Islam. Ayatnya di Al-Ankabut ayat 25. Lalu kemudian Ulangi baca Indonesia. Oke, kita ulang ya. Dan dia berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Selain Allah ya oke, terus. Nah, itu satu. Yang kedua sekarang. Harus lengkap, harus semua dibacakan supaya bisa paham. Jangan hanya ambil sepenggal-sepenggal terus kalian supaya jangan diambil sepenggal terus langsung dibuat itu sesuatu yang pembenaran gitu. Ya udah, ini dibaca selanjutnya ya. Di antara kamu dalam kehidupan dunia, kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Tuh, jadi kalau misalnya nyembah berhala, apalagi ajarannya hanya kasih-kasih saja,
Neraka itu tempat kembalinya. Tempat kembalimu ialah neraka. Wakumun nar. Gitu. Kalau ajaran lanjut ini ya. bagus ya untuk saling ini ya, saling daripada Anda bukan Kristen terus Anda membahas tentang isi kitab Kristen, kan Anda seolah-olah menentang gitu ya. Nah, lihat Al-Araf ayat 194. Perhatikan Al-Araf ayat 194. Al-Araf ayat 194, lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya mereka yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Tuh dalam Islam. Jadi kalau ada manusia dituhankan, auto berhala di dalam Islam. Ada seorang manusia dituhankan, berhala. Karena Al-Araf ayat 194 sudah jelas menerangkan, sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Kalau dengan kalimat Al-Quran seperti itu, jaringan saya mungkin ya, sorry. Putus-putus ya. Di dalam kitab Quran yang kamu baca. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak boleh nanya, Kores? Ya boleh, mending gua sama IWG lah supaya gua bisa gas. Gua sama Firan lampu kuning terus, nggak enakan gua. Gue mau nanya, ini gue di aplikasi nggak ada muka gue ya? Kenapa harus ada muka lu? Ada muka lu kelihatan kok. Ada Gue kayak di luar, cuma muka lu ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ini. Iya, handphone signalnya bagus. Mau cuman Nggak kelihatan kok mukanya. Kores, mengenai Ya boleh. kita bilang sempurna kan? Sempurna. Kenapa di Yunus 94 suruh nanya ke orang Kristen tuh yang megang kitab sebelumnya? Ya coba di sini ya, kita buka dulu, tunggu. Gua akan bukakan Yunus 94. Itu tuh jawabannya nanti ada di, tunggu bentar ya. Nanti biar Al-Quran menjawab Al-Quran, jangan kayak Kristen. Kristen itu apa yang tertulis dijelasinnya pribadi. Kan ini Kenapa sekarang apa? jawabnya begitu, Mas Kores? Harus Al-Quran, harus Al-Quran yang ininya. Iya. Kalau Anda begitu, Anda jawab seperti itu kan harusnya Anda sadar juga. Kenapa Anda Islam, Anda korek-korek Islam punya Kristen gitu. Oh, bukan Tadi udah di awal. Di awal kan udah dijawab justru itu. beritahu ini ada kekeliruan di Biblos Iya, itu. Ngawur aja kok malah Anda dikorek-korek. harus Aduh. Anda harusnya korek. Nah, ini tuduhan jahat banget ini. Udah itu Yunus 94. Gimana? Kenapa suruh kalau sempurna suruh tanya kalau ragu-ragu? Tanya sama yang pegang kitab sebelumnya. Oh ya tunggu, makanya ini jawabannya ada di ayat Al-Quran, cuma gue lupa ayatnya di mana. Tunggu bentar ya. Katanya sempurna. Lupa ya. Itu Iya tunggu, amunisinya ada di sini semua. Mungkin di Ali Imran 184 kali, Kores. Tunggu. Lempar jumroh. Oh iya, Al-Baqarah 120. Nah, sini. Kita buka Yunus ya. Yunus 94. Nah, terus di sini kita buka Al-Baqarah 120. Di sini lihat nih. Jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Tuh. Jadi kalau Muhammad ragu-ragu ya tanya aja. Kalau Nabi Muhammad ragu tanya aja. Karena apa? Karena nanti akan terbukti tabiatnya orang-orang ahli kitab di Al-Baqarah 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Asik, ya nggak IWG? Ya nggak? Allah firman kan kelakuan lu, lihat kelakuan lu, tengok kelakuan lu.
Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Iya kan? Lu nggak rela kan? Kita tetap Islam, lu pengennya kita ke Kristen kan? Biar selamat datang di kebenaran. Udah stop. Ente diam dulu ente. Ente mesti ngoceh. Gue turunin. Sembilan dulu. 1, 2, 3. Gue lagi ngomong. Lu lagi ngomong. Gue gak kasih kesempatan. Ini si TNT bicara ya. kesurupan nih Bung Handi. Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati, mati terkutuk, Yesus mati, mati terkutuk, Yesus mati, mati terkutuk, Yesus mati, mati terkutuk, Yesus mati, Jangan nyembah tiang kayu, mati yang benar. mati Tuh, Tuhan kok terkutuk. mati, itu gimana itu? Yesus mati terkutuk. Aduh. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Al-An'am Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ada kecacat-cacatannya. Di kata Bible Itu kata banget. nggak bisa diedit-edit ya, lanjut dulu. dibaca dulu. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Al-Anak itu Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ayo 1, 2, 3 bareng-bareng. Terkutuklah yang digantung di tiang salib. Ayo anak-anak. 1, 2, 3. Terkutuklah yang digantung di tiang salib. Sekali lagi Nana, sekali lagi. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Untuk anak-anak. menjadi rasul. Kita akan bicara. Kasihan dong. Saya ini membawa. Sekali lagi Nana, sekali lagi. Oh boleh. Sekali lagi. 1, 2, 3. Datang menjadi rasul. 1 kali lagi Nana. Boleh. Ajarin saya. Ayo. Udah kejam pasien. Ya cukup dulu. Nanti nangis, saya gak ada duit buat beliin dia susu. Makanya lu turunin dia. Lu kenapa sih Julius? Orang nggak ada masih lebih hamil. Ini Biblos lo itu kekurangan ini bre. Biblos lo itu semuanya perkataan manusia, nggak ada perkataan Allah Bapaknya. Minim sekali perjanjian barunya. Itulah yang dimaksud sebagian, bukan sebagian lagi, hanya seperdesimal itu bre. Sangat dangkal lah kalau Boleh saya bicara ya sedikit. di sini dikiranya gereja. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Caranya kayak gitu ya. Waduh, Dikiranya di sini mimbar gereja. ngeri-ngeri sedap juga ya ternyata. Silakan Bang Holis, ada yang mau disampaikan mungkin Bang Holis. Ya maaf aja, orang tadi turunkan aja. Dikiranya di sini orangnya mimbar gereja, dia mau di gereja kayaknya kita. Oh. Yang jelas-jelas aja ada itu bilangnya. Masa Enggak Tuhan juga yang mungkin akal kayak gitu, ya nggak karena pakai teman-teman nggak logika kasih mereka. kesempatan untuk bicara aja. Kalau teman-teman kasih ya pasti dia bicara. Udah capek sama TNT itu, dari dulu mutar-mutar. Harusnya kalau sudah tunjuk Udah tahu begitu lu naikin, mending turunin dia. Tadi kan bagus diskusinya. Gunakan logikanya aja. Iya, jadi Masa aku Tuhan jelasin bisa ke Bang Firan berakal dulu.
Tunggu ya. Nanti ini pemikirannya cetek dia. Pemikiran ya namanya juga oten. Orang tolol, edan, ngeyelan lagi. Waduh. Tunggu ya. Jadi gini Bang Firan. TNT itu sama Kristen aja berantem dia. Pemahaman dia agak beda sendiri itu. Maka dia mengatakan bahwa Musa itu bukan nabi, tapi dimarahin sama pendeta. Dari mana Musa bukan nabi? Jadi Dia bilang gitu Jul. si TNT itu dimaki-maki sama pendeta Luken dia, sama si aku Katanya nabinya mau selamatkan umatnya, tetapi setiap sholat Nabi didoakan supaya selamat. Bagaimana mau selamatkan pengikutnya? Daripada Yesus mati terkutuk di tiang salib bagaimana? Bagaimana itu? Kelar kan? Oh, loh, kamu si sholat loyalisnya si bom ini. Si Emang kalau anda selebes sekali skakmat 2 orang itu. Daripada Tuhan mati terkutuk bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa Tuhan untuk mati terkutuk itu, Bung Handi? Itu yang menjadi misteri sampai sekarang. Ya untuk menggantikan. Wajar lah kalau Nabi Isa alaihissalam semoga keselamatan atasnya, iya kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa memang? Dia kan juga Nabi begitu. Dia bukan Tuhan. Daripada Tuhan didoakan Hosana ben David, semoga keselamatan terhadap anak David, yaitu Yesus. Hosana, 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 Hosana. Makanya LAI itu nggak mau menerjemahkan Hosana ke bahasa Indonesia. Kenapa ya? Habis Kristen nanti. Karena Hosana itu isinya doa kepada Yesus. Masa Tuhan didoakan? Ayo anak-anak, sekali lagi. Ya itu yang menjadi misteri itu, Bung Handi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bukan yang bersangka ini Kristen ya? Kenapa nabimu didoakan? Ya Tuhanmu aja dimatiin, kau diam aja kok. Gimana sih? Ini perkara dengan si Firan gimana ini? Gak diterusin ini. Ayo terusin, jangan kayak tadi lah. Teratur. Kalau nggak teratur gue nyanyi lagi nih. Lah si Kristen lah ini, adu kereta ini. Ini lagi, aduh. Res. Ada lagu saya itu, nggak copyright lo itu. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Itu lagu baru tapi nggak kena copyright. Ada akhirnya juga tuh Bang Andi. Ada. Terus datanya ada, bukan nista itu. Ada datanya. Bukan penistaan itu. Ini apa ini? Kenapa tuh? Ada yang berantem. Pukul. Ada yang si Kristen lagi kayak lagi rusuh deh di tempat si Kristen ini. Ada yang Injek aja perutnya. Kristen emang gitu dia, kalau punya utang gak bayar. Waduh. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lip. Ya, Kristen santai dulu. Ini Bang Holis Putra ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Sampai udah open mic deh. Ya open cam. Rumah tumpahan air tumpah ya. Jadi dia kalau rumah tapi tumpah ya. Udah lah, Lu lagi Kristen ini ya, di mute ya. Pukul si Kristen itu emang gitu dia. Turunin aja itu. Oli dibuka mic-nya Oli dibuka mic-nya itu. Ke mute. Mic-nya di unmute. Apakah yang belum dimengerti oleh teman-teman muslim ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kayak mana ada Tuhan Juru Selamat kalau dia juru Tuhan yang mana yang doyan kawin? Tuhan yang mana lahir di doktrin? Bagaimana Tuhan yang mana yang digantungin? mungkin dia suruh mati terkutuk di tiang salib, dia sendiri nggak selamat.
Makanya ada lagunya. Galatia 3:13 sudah jelas sekali itu. Untuk manusia yang seharusnya Terkutuklah orang yang Untuk jangan pakai eho, nggak boleh pakai eho. Iya, nggak boleh deh. Nggak boleh. Nggak betul. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang gantung di tiang salib. Jangan pakai eho ya. Jangan pakai eho. Siapa yang keselip ini? Jangan. Hai Kristen, kau mending diam aja kalau belum bisa ngomong. Jempol lah. Bang Oli, ada yang mau disampaikan? Halo Bang main Oli. hujat lagi nggak bisa. Aduh. Hah? Pusing. Siapa ini? Yang ngomong siapa? Kembali ke Biran. Makanya jangan saling nyemprot. Karena kalau kita nyemprot pakai data. Ya, Gitu saya loh. kan bilang Yesus Kristus Tuhan yang juru selamat sesuai iman kita. Anda tidak bisa membantah itu. Bagaimana juru selamat? Dia sendiri nggak selamat disalib, mati dia. Kalau sudah naik ke surga 500 pasang mata Ya tapi menyaksikan dia pernah naik ke mati. surga. Bagaimana? Naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa dan Oh akan berarti datang di ke surga ada dua dunia. Tuhan. Di surga ada dua Tuhan. Datang ke bumi. Berarti di surga ada dua Tuhan. Siapa bilang dia duduk di sebelah Allah kanan itu Bapak? maha Marah besar. aja lu. Allah itu tidak berwujud, tidak berbentuk, makanya. Tapi badannya Yesus. Tapi badannya Yesus maha kecil. Dia firman itu menjadi manusia, makanya nyanyi lagi, nyanyi lagi. mengadili kita di akhir zaman. 1, 2, 3. Nyanyi Aduh, lagi. Anda ini bingung 1, lagi. 2, 3. Aduh, pada bingung Anda. Jangan. Ini orangnya masih bisa diskusi. Jangan. Masih bisa diskusi dia. Jangan. Nah, ini bukan cuma baru dengan Anda, saya ini udah dengan Bang Zuma, dengan Bunda Rama, Nur, Rasid. Buset. Semua Buset. Itu Tuhanmu di surga anaknya Yesus itu masih anaknya Maria ya bro? 1, 2, 3. ya Jangan. syukurlah kita di surga. Ya itu Yesus di surga itu anaknya Maria atau bukan? Iya, firman menjadi Terus ya, manusia, terus, maka ada terus. proses Tapi- kelahiran di situ. Tapi Enggak, saya nanya di surga bukan tempat lahirnya. 1, 2, 3. Nyanyi. Jangan 1, dulu. 2, 3. Jangan dulu. Yesus di surga itu, Yesus di surga itu anaknya Maria atau bukan? Dari tanah kita Yesus itu di surga anaknya Maria atau tidak? Terkutuklah orang gua tanya baik-baik dia ngoceh sendiri. Gua nyanyi lagi nih. Piran. Nyanyi yuk. 1, 2, 3. Nyanyi. Jangan udah, nggak ada lagi. Ayo. Piran. Ayo nyanyi yuk. 1, 2, 3. Piran. Jangan kalau nggak rusuh jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Kalau ada perusuh kita nyanyiin gitu. Oh gitu. Tuh rule-nya gitu ya. Ayo 1, Iya. 2, 3. Iya. Oh gitu. Jangan. Oke. Tapi Kalau selalu nyanyinya jangan ngejek sesuai dengan apa yang tertulis di Bible gitu. iya. Ayo 1, 2, 3 nyanyi. Jangan dulu, belum rusuh. Jangan. Nyanyi melulu lu emang ngamen di sini. Enggak ada nyawer, percuma. Gue pikir bisa dikendalikan gitu. Siapapun bisa kendalikan. Ayo 1, 2, 3. Piran. Ya, masuk. Piran itu Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau sudah bukan anaknya Maria? Kalau sudah di surga ya itu bukan lagi ranahnya manusia. Terus anaknya Maria sekarang kemana? Anaknya Maria sekarang di mana? Anaknya? Iya. Anaknya Itu Maria loh. kan Itu loh anak Maria yang pernah disunat, yang pernah disusui gitu loh. Kemana dia sekarang? ya tanya sama keluarganya Maria lah, tanya sama dia. Kalau tanya Yesus ya saya bisa jawab. Saya nanya anaknya Maria kemana? Iya, itu bukan saya yang harus jawab gitu. Anaknya Maria namanya siapa? Hah? Anaknya Maria namanya siapa? Oh, anaknya Maria. Iya. Yang dicatat dalam Taurat itu Maria. Maria kan ada beberapa Maria. Anaknya Maria. Anaknya itu loh yang pernah disusui, siapa namanya? Ya Maria mana dulu? Bunda Maria. Oh, Bunda Maria. Nama anaknya siapa?
Dulu namanya ada yang pernah dilahirkan oleh Maria, Bunda Maria itu Yesus. Yesus. Tuhan kamu namanya siapa? Hah? Tuhan kamu siapa namanya? Tuhan saya? Iya. Tuhan saya namanya Yesus. Jadi kamu menuhan, jadi Tuhanmu anaknya Maria, betul? Kenapa? Jadi Tuhanmu anaknya Maria. Tuhanku anak Mama Maria. Iya. Tuhanku yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus itu. Iya, Tuhanmu anaknya Maria. Kenapa kamu paksa begitu? Kan nggak bisa juga kamu paksa. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Iya. Yesus itu Tuhanmu atau bukan Tuhanmu? Bingung. Bingung. Kenapa? Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Bentar ada tamu, bentar. Oh, jadi Tuhanmu tamu. Salah ya? Salah. Saya masih tempat kerja. Di tempat kerja, sorry bro. Jadi jangan lu hilangin anak orang lah. Bung Handi. Iya bang. Tolong kalau bertanya jangan tegang ya, jangan tegang. Ya kalau saya nggak tegang bang, saya bukan laki-laki bang. 1, 2, 3. Kan laki-laki perlu ketegangan bang. Mana ada laki-laki di sini nggak pernah tegang bang? Laki-laki itu pasti tegang. Sorry. Nah, nyambung dia kalau begituan. Bang Hos. Laki-laki katamu. Katanya laki-laki itu harusnya bisa nyambung. Bang Hos, boleh sedikit dari saya Bang Hos? Cuma banyakin. Yang mana ini? Ya Bang Hos, ini saya Muslim, saya mau mempertanyakan sedikit aja buat saudara Kristen saya Firan. Ada dua nih, ada Firman sama Queen B. Queen B juga Kristen. Firman sama Andi. Jadi gini, kan sama itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Assalamualaikum. Tunggu dulu, saya bukan Kristen, saya Islam. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertanyaannya Firan aja ya. Jadi Firan, ini aku baca sejarahnya Yesus sebelum disalib ini ketika itu di Lukas ya, Lukas itu langsung bertanya aja bang, jangan dipanjangin, langsung bertanya, tak gitu. Ketika di Lukas ini bang, ketika mau disalib Yesus itu bersembunyi di Taman Getsemani, betul ya bang? Betul bang. Kenapa bersembunyi bang? Bukannya mau menebus dosa bang? Suka-suka dia bang. Iya itu sudah jawab, suka-suka dia. Suka Tuhan bang, dia udah jawab suka-suka Tuhan. Itu sudah dijawab. Udah dijawab itu. Ada lagunya itu. Anda telat. Ada lagunya tuh. Iya ada lagunya. Iya, kalau nggak salah Saifuddin sering menyanyikan ya. Lagunya elo kemana? Anak orang kok dituhanin. Nah itu lagunya. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3 nyanyi. Jangan lagu yang lain, nanti kena copyright kalau lagu yang tadi enggak. Mas izin turun Mas. Lagu saya enggak kena itu. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan. Ayo. Jangan, udah. Kalau nggak rusuh jangan. Ini Pak Firan nih, kasihan dia. Dia orangnya baik kok. Ya Hos, soalnya mau nanya ke Pak Firan, takutnya Pak Firan juga bingung nanti jawabnya. Nanya ke Bible berjalan aja Mbak, itu ada Bible berjalan. Terima kasih. Sudah ini. Bisa gitu nanya. Langsung aja Mbak tanya. Nanya ke Kak Sugiya aja. Pak Bible ini kan mana tahu Pak Firan juga nggak tahu. Itu kan waktu Yesus jadi Tuhan. Kecil banget suaranya Mbak. Masih kecil ya? Halo, tes. Nah. Itu waktu Yesus jadi Tuhan. Kira-kira gimana dia menciptakan manusia-manusia lain di belahan bumi yang lain? Kan dia lagi jadi Tuhan nih. Dia jadi manusia. Jawabannya dia menciptakan. Jawabannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa disangka aku bikin dunia? Nah, itu salah. Jawabannya salah. Jawabannya adalah suka-suka Tuhan. Kan itu jawaban Pak Firan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Kalau jawaban suka-sukamu Tuhan itu bukan aku yang jawab tadi ya. Aku cuma hanya apa aja untuk
mengikuti aja tadi siapa yang jawab tadi saya nggak tahu. Mungkin di Enggak, saya udah sering denger jawabannya teman Kristen kalau lagi mampet begitu suka-suka Tuhan. Gue sering denger itu. Itu lagu. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Lagunya. Saya Marwoto. Marwoto emang host ya? Bukan, saya asisten host. Oh, asisten host. Itu yang mana? Yang Saya ini Marwoto, pengarang buku Tantang Sutarman yang belum saya rilis. wah, keren. Keren kan? Mantap. Kalau gitu saya turun dulu ya. Makasih ya, Ho. Oke, sama-sama. Sudah jawabannya belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Handi. Ini gimana ceritanya anak Maria tadi? Ya, Pak Biran bagaimana ini? Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi, Bro Piran? Ya tadi kan udah dikasih tahu kalau sudah di surga itu ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Ngapain juga kita mempertanyakan itu gitu loh. Oke, baik. Kalau gitu saya rubah. Tuhanmu itu kan namanya Yesus, ya kan ya? Oke. Ya. Anaknya Maria kan anaknya Maria namanya Yesus. Tuhanmu adalah Yesus. Berarti yang kau Tuhan kan anak Maria. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Ya kamu sudah kasih jawabannya itu. Kamu sudah jawab. Ya, Tapi betul. bukan berarti bukan gini ya. Bukan dalam pemikiran bahwa Tuhan saya ini manusia ya. Kalau jawab pertanyaan seperti itu atau jawaban seperti itu ya jelas karena waktu Yesus sebagai manusia itu 100% manusia. Tapi dia juga 100% Allah. Karena apa? Boleh saya jelaskan kenapa? Jelasin aja sampai selesai. Iya, tapi nanti jangan nyanyi ya. Kalau kondusif enggak? Kalau kondusif enggak? Oke, baik. Jadi kenapa dibilang Yesus itu 100% Allah? Karena dari sejak dia ada dalam kandungan Maria itu juga secara manusia tidak bisa dipikir, tidak masuk dalam logika manusia, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia terbentuk bukan dari hubungan biologis antara Maria dan Yusuf, bukan. Itu dari kisah yang dicatat dalam Taurat dan Alkitab gitu, dalam Injil gitu. Itu yang pertama. Yang pertama aja dulu, nggak usah yang kedua panjang. Yang pertama aja dulu, boleh? Ya itu sudah tadi. Itu baik. Sudah tadi. Itu ya, menurut salinan bacaan Anda yang pertama, ada 100% Tuhan dalam diri Yesus, ada 100% manusia, betul ya? Itu dengan yang saya baca, yang saya dapat itu seperti itu. Ya seperti itu ya, udah tinggal dibetulkan saja. Kesimpulan yang tadi yang iya udah, jangan diperpanjang sesuatu yang perlu diperpendek. Oke, kita perpendek aja, jangan diperpanjang. Oke, nanti ada nyanyian lagi yang keluar. Yang panjang itu yang bagus gitu. Karena enak kalau sekarang yang 100% Tuhan dalam diri Yesus itu sejak kapan dia ada 100% Tuhan dalam dirinya? Sejak kapan? Kenapa? Sejak kapan ada 100% Tuhan dalam diri Yesus? Halo? Sejak kapan? Sejak kapan ada 100% Tuhan dalam diri Yesus? Oh iya. Sejak dia menggenapi tugas yang diperintahkan oleh Allah gitu kepada dia, yaitu mati di kayu salib. Di umur berapa tahun masuk 100% Tuhan itu? Ya, pastinya enggak, tapi yang jelas ketika dia mati di kayu salib. Oke, jadi waktu masih bayi belum ada 100% Tuhannya waktu masih bayi ya? Ya 100% waktu masih bayi kan dilihatnya 100% manusia. Oke. Jadi kapan 100% Tuhannya ada? Di umur berapa kira-kira? Pas di salib Bang Andi. Oh, pas di salib. Pas di salib katanya. Terputar lah, aduh, kasihan. Justru pas di salib itu dia mencari Tuhannya. Malah Eli lama sabaktani. Kenapa sih? Kok beda? Iya kan waktu dia masih disalib, maksudnya masih di posisi masih disalib itu kan dia masih 100% manusia yang merasakan sakit saat itu. Oke. Oh, jadi pas dia mati hidup 100% Tuhan dia. Ya, kalau pemikiran seperti itu ya pasti pendek ya. Pendek maksudnya coba dipendekin. Coba dipanjangin coba. Oke. Sekarang diizinkan dipanjangin ya. Coba dipanjangin, coba. Ya. Jadi waktu tergenapinya Yesus menunaikan tugasnya itu mati di kayu salib. Itu dia turun ke dalam kerajaan maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu tergenapilah
dia sudah menjalankan tugasnya, maka dari situlah kalau misalnya mau pertanyakan kenapa, kapan dia menjadi 100% manusia, saat itulah terjadi, saat itulah dia menjadi 100% Allah, Tuhan itu. Gitu. Coba Jadi Yohanes 20:17 tuh. Ya, jadi Oh, dia waktu masih punya Allah. Iya, betul. Jadi waktu masih jadi mayat belum Tuhan dia ya. Sorry, disclaimer dulu, ini Bible nih dari Kristen atau Islam? Dia itu ahli Saya Bible. Islam, Oh, Islam. tapi hafal Bible. Oh. Enggak, tadi Anda mengatakan Nggak keliru ketika ya. dia bangkit, Nggak keliru ketika ya. dia Bible nggak keliru ya. Orang Islam tapi hafal Bible itu Oh, nggak. enggak. Malah Oh. saya bangga dong. Saya pikir salah jalan. Saya Justru mau tunjukin harusnya dari orang-orang hafal Kristen itu tuh malu dengan saya. Kok Oh, justru gitu. saya lebih banyak hafal Bible daripada mereka gitu loh. Ya udah. Mantap lah. Anda tadi mengatakan ketika dia bangkit, dia itulah Allah itu sendiri. Tapi di Yohanes 20 ayat 17 Yesus ngomong, aku belum pergi kepada Bapakku dan Iya, Bapakmu, jelas itu Allahku dan sudah. Allahmu. Sampai situ. Dari kalimatmu itu aja sudah jelas itu. Dia belum pergi kepada Bapa. Karena dia saat itu berbicara, dia masih manusia 100%. Loh, kan bulat lagi? Loh, Katanya tadi setelah bangkit, dia itu Allah itu sendiri. Yohanes 20 ayat 17 itu dia udah bangkit belum? sudah dia sudah bangkit. Nah, kalau dia Allah itu sendiri, kenapa dia masih punya Allah? Iya. Saat itu kalau kamu Bible tadi ngomong seperti itu, aku belum pergi kepada Bapa, situasi yang tergambar yang didapat gambar di situ apa saat itu? Artinya Yesus itu saat itu dia ngomong seperti itu, dia posisinya seperti apa? posisi dia masih manusia, Iya, karena dia masih manusianya- bertuhan dia. Iya, manusianya kan, tapi kan dia bukan manusia daging seperti yang kita Kata siapa? Kalau bukan dia, bukan manusia daging, kenapa tangannya masih bolong? Yang bekas dipaku itu. Iya kan? Posisinya saat itu kan dia bangkit ya, bangkit. Masa orang bangkit itu dia kan dalam posisi juga sebagai ini, karena kan saat dia bangkit kan dia bisa masuk dalam ruangan tertutup yang sudah dikunci pintu dan jendelanya. Kalau manusia daging, Gini. Oke, kita buktikan apakah dia itu punya daging dan tulang atau tidak. Ya, Iya, kita tadi buktikan sudah. ya. Yang Oke, tadi di dalam Lukas, bentar Bang. Bentar. Di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43, Yesus di situ tiba-tiba nongol. Para murid ngeri karena menyangka Yesus itu hantu. Lalu kata Yesus, "Mengapa kamu takut? Ini aku sendiri. Lihatlah, rabalah Betul. tangan dan kakiku. Betul. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku." Terus. Di situ Yesus itu ngaku punya daging dan tulang. Ya. Kenapa Anda katakan dia tidak punya daging dan tulang, Bang? Pertanyaannya gini, kok bisa dia nongol dalam ruangan tertutup seperti itu? Oh ya bisa aja, emang kenapa? Iya. Bisa aja. Iya. Kalimat jawabanmu seperti itu kan saya juga bisa ngomong, bisa saja Tuhan mau jadi daging atau jadi roh juga bisa saja gitu. Itu berarti Anda menyangkal pernyataan Anda yang tadi. Karena Anda tadi mengatakan Yesus tidak punya tulang, tidak punya daging. Loh, bukan Kan saya begitu? ngomong. Bukan saya ngomong, itu Bible yang ngomong. Bukan saya ngomong, itu Bible yang ngomong. Anda yang baca tadi loh, bukan saya yang baca. Makanya saya buktikan pakai itu, pakai Lukas Iya. 24 itu dia Terus punya kenapa daging Anda dan ngomong tulang. Karena Anda mengatakan Yesus tidak punya daging. Terus Saya kenapa? buktikan pakai Lukas 24, Yesus punya daging dan tulang. Untuk membuktikan apakah dia itu punya daging dan tulang, dia makan ikan goreng. Memang roh bisa makan ikan goreng? Coba jawab, Bro. Yang makan ikan goreng roh atau mulut? Bentar Coba Bung jawab, Handi, Bro. bentar Bung Handi. Berarti anak Kembali Maria ini lagi. tidak hilang nih berdasarkan ayat Kembali lagi ke topik pertanyaan tadi aja supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi Iya benar itu ditanya sama Pak D, yang makan ikan goreng itu mulut atau roh? kembali lagi ke pertanyaan tadi aja. Ya itu ditanya, yang makan ikan goreng mulut atau roh? Ini siapa yang bertanya? Andi. Oh, Marwoto Marwoto yang men-host ya. Asisten host. Iya, ini yang tulisan di sini mana? Yang perah. Enggak, saya di luar garis, enggak kelihatan. Oh. Ada suara nggak ada gambar, kayak TV rusak.
Ya kembali ke awal tadi, Anda mengatakan ketika Yesus bangkit dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Terbantah Yohanes 20 ayat 17, ternyata Yesus masih punya Allah. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya, Yesus betul. bukan Allah di situ. Kasihan kalian. Oke. Loh, kok kasihan gimana? Iya. Justru saya kasihan sama kamu. Ya mengatakan Yesus itu adalah Allah setelah bangkit, tapi nggak ada ayatnya. Saya bantah pakai ayat. Saya Yesus masih kembalikan punya lagi. Allah. Kembalikan lagi. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus punya Allah, berarti dalam pikiranmu tuh Yesus masih manusia 100% ya? Ya karena di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19 Allah bukan manusia. Allah bukan anak Bahkan manusia. Perjanjian baru. Kalau Anda balik lagi ke perjanjian lama itu sudah lain ceritanya lagi. Karena mengenai masalah Kalau ketuhanan Anda balik ke itu perjanjian adanya di lama, dalam kitab cerita. perjanjian lama. Kitab Makanya perjanjian jangan baru cuma-cuma tidak ayat. membicarakan tentang ketuhanan. Sikit sekali ada di situ. Makanya jangan comot-comot ayat supaya Anda tidak paham itu. Bagaimana saya comot-comot ayat? Mau dibaca satu peringkop? Coba tunjukkan kepada Soalnya- saya